sih terutama pasti karena orang tua, doa nggak putus dari doa orang tua. Dan awalnya sekali adalah eh, ada yang bicara cinta itu, kamu lagunya selalu dikait-kaitkan dengan ya beginilah sama Ustadz Abdul Somad. Terus jujur waktu itu aku nggak tahu Ustadz Abdul Somad itu yang mana gitu, UAS yang mana. Terus akhirnya aku coba dengar ceramahnya, tapi pada poin-poin yang dia menyebutkan hanya keong racun aja gitu. Terus tapi nggak sengaja akhirnya aku senang dengar ceramah Ustadz Abdul Somad. Pada saat itu aku coba cari di YouTube, download berapa kali aku dengerin, masuk. Karena selama ini mungkin aku bukan belajar agama ya, maksudnya mendengarkan ceramah, terkadang sama ustadz ini boleh begini, sama ustadz ini nggak boleh begini. Aku juga namanya baru belajar, aku bingung kan, kok beda ya. Tapi ternyata pada saat dengar kajian Ustadz Abdul Somad itu ringan sekali. Jadi ya beliau menjelaskan, oh ini kalau mazhab Syafi'i begini, Hambali begini, Hanafi begini gitu kan. Terus ya terserah mau pilih yang mana gitu. Buat aku sangat-sangat ringan, gampang dimengerti dan seru gitu loh. Apa ya, pas dia menyebut masalah wanita tuh wajibnya harus begini, aku tersadar di situ dan aku teringat, ya Allah gitu, kalau dulu aku orang yang sangat biasa, keluarga yang sangat pas-pasan gitu, dan Allah memberikan aku jalan untuk menjadi seorang public figure, dan alhamdulillah dapat rezeki yang bisa membahagiakan orang tuaku. Jauh lah perubahan kehidupan keluargaku yang dulu sama sekarang, jauh. Tapi aku tersadar, aku nggak pernah melihat pancaran kebahagiaan dari mata orang tuaku, apa kurang. Dan ternyata ini, dunia itu nggak semuanya dikaitkan dengan harta. Harta memang penting, tapi aku melihat mamaku nggak mendapatkan ketenangan. Terus aku minta sama Allah, ya Allah kuatkan saya, dan hampir setiap hari aku dengar ceramahnya UAS, dan di situ aku yakin, aku merasa kuat, dan aku bilang, saya buat apa mikir, karena ini wajibnya sebagai perempuan, saya harus lakukan. Almarhum, dan sekarang mungkin kita bisa bilang Ustadz Abdul Somad patut kita banggakan. Buat aku dia adalah kalau ditanya ke aku gila ngefansnya. Jadi aku bingung, jadi jatuhnya aku muji-muji aja. Sampai aku kemarin itu minta sama tim, aku pengen nonton Ustadz Abdul Somad. Aku bilang, di mana? Kita cari di internet jadwal dia di bulan November. Dan akhirnya aku tahunya jadwal dia, posisi aku waktu itu lagi ada di Duri Riau. Dan aku bilang, ada dia di Payakumbuh di tanggal itu, di hari Jumat dia ada di Payakumbuh, aku bilang gitu. Tapi emang Allah nggak mengizinkan, kita punya kendala pas nyampe di Pekanbaru. Aku sedih, ya Allah nggak nyampe, besok dia jam 2 di Payakumbuh, nggak nyampe kan, kita bawa mobil kan. Terus aku sedih, tiba-tiba aku iseng ngeliat jadwalnya lagi, emang Allah itu sayang banget sama aku. Malam itu juga jadwalnya hanya berjarak 10 menit dari hotelku. Dan aku langsung lari ke sana habis sholat maghrib, kita maghriban di sana. Habis itu beliau ceramah itu, mungkin kalau beliau ustazah itu langsung aku peluk mungkin ya. Maksudnya aku udah, karena aku berangkat cuma sama Bang Putra waktu itu kan, hanya berdua saja. Jadi Bang Putra di barisan laki-laki. Aku tuh nggak pernah bisa dilepas sendiri sebenarnya, tapi waktu itu aku bener-bener sendiri. Dan permisi Bu, permisi, dari belakang aku pindah ke depan, itu jalan misi karena aku bener-bener pengen lihat Ustadz Abdul Somad. Aku nggak pernah ngefans sama siapapun selama ini, cuman buat aku karena kajian beliau itu membawa aku ke arah yang lebih baik gitu. Dan sekarang aku baru merasakan
nikmatnya hidup, tenangnya hidup, berartinya hidup baru sekarang gitu. Maksudnya uang buat aku sekarang, memang kita butuh uang, cuman ada bergantung kepada Allah. Allah ngasih jalan, dan itu aku benar-benar ngerasain sekali gitu. Loh enggak, Pak Ustadz Somad itu hanya menyampaikan, tentu niatnya aku karena Allah. Karena apa? Karena kewajiban aku sebagai wanita muslimah, aku harus menutup aurat. Tapi dipakai medianya sama Allah, yaitu Pak Was gitu kan. Jadi disitulah aku mengerti maknanya seorang wanita gitu loh. Terus kewajiban-kewajibannya seperti apa. Kalau dilihat kehidupan aku ke belakang, aku tidak pernah menyesal dengan segala apapun yang sudah aku lakukan. Itu aku jadikan pengalaman. Cuman mungkin tantangan buat aku adalah, ya Allah, sampai nggak umur saya nanti dengan segala dosa yang pernah saya lakukan di belakang gitu, sampai nggak umur saya nanti ke sana untuk meminta ampun dan saya membuka aurat saya selama ini. Di sisi lain ini mungkin waktu itu banyak yang bilang, Cin, ini pilihan berat loh gitu, kamu penyanyi gitu, kamu tulang punggung keluarga, kamu punya adik banyak, dia bilang gitu kan, gimana dengan ini? Buat saya ini bukan pilihan, buat saya ini kewajiban gitu loh. Jadi tidak ada yang harus saya bingungkan gitu loh, apa yang harus saya pilih, enggak, ini bukan pilihan. Walaupun sempat 6 bulan belakangan mungkin dibilang saya tidak ada tuh godaan, maksudnya tidak ada panggilan yang nge-DJ yang terlalu padat waktu 6 bulan belakangan gitu sebelum saya berhijab gitu kan. Maksudnya saya masih disibukkan dengan project-project aja, tidak ada manggung. Saya waktu itu yakin dengan tanggal 1 terakhir acara itu, saya rencana itu ada acara manggung di Samarinda tanggal 1 itu. Terakhir acara saya pakai jilbab tanggal 1 lah gitu kan, tanggal 1 Januari insyaallah gitu kan. Maksudnya saya harus profesional juga tentu. Terus tiba-tiba saya bilang sama tim, apakah saya pakai jilbab harus menunggu sampai tanggal 1? Kalau saya mati besok bagaimana? Saya bilang gitu sama tim. Dan akhirnya kita bicara baik-baik dengan yang punya acara, akhirnya dibebaskan, dan tentu saya kehilangan job tahun baru, tapi Allah mengganti dengan saya punya keikhlasan dan iman yang alhamdulillah gitu. Dan tiba-tiba habis tahun baru itu saya diminta salah satu program TV untuk menjadi juri berapa episode, tentu dengan materi yang cukup besar kan. Dan saya bilang saya berhijab gitu. Terus mungkin di situ jadi bahan pertimbangan untuk TV, dan akhirnya nggak ada yang bilang nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa. Dan akhirnya saya juga dapat telepon lagi, dipilih sebagai tim kampanye pilkada di daerah Gorontalo gitu. Cuman saya bilang saya berhijab, ya sayang sekali gini-gini, gimana Cin? Terus aku bilang saya nggak akan melepas jilbab saya gitu untuk sesuatu ini, enggak. Kalaupun saya akan bernyanyi, saya akan memilih lagu mungkin dengan karya-karya yang bisa dibilang menyerukan kecintaan kita terhadap Allah, lagu-lagu yang bukan lagu-lagu yang mungkin seperti saya dulu sering nyanyikan gitu. Jadi saya lebih memilah-milah tentang itu. Cuman nggak ada kendala di situ. Saya cancel akhirnya, dan ada beberapa job DJ juga yang akhirnya saya mohon maaf, saya belum bisa. Saya bilang saya nggak bisa ikut nge-DJ karena saya sudah hijrah. Banyak orang menyayangkan, tapi nggak sedikit juga yang mendukung saya gitu. Saya berterima kasih pada tim saya yang selalu support saya, yang selalu mendukung saya. Dia bilang selalu Allah akan kasih jalan lain, rezeki lain. Allah akan punya cara yang lain, dan aku percaya itu. Aku serahkan hidupku sama Allah gitu. Jadi aku percaya apapun itu Allah yang menentukan, dan aku tetap berusaha. Alhamdulillah sampai aku di Jakarta, aku dipanggil tiba-tiba sama salah satu partai dan bilang, Cinta sekarang berhijab, iya boleh isi acara kita ada HUT ulang tahun gitu kan. Terus acaranya juga Islami gitu. Alhamdulillah gitu, aku senang sekali. Akhirnya di sini aku lebih percaya diri, dan
berpesan kepada diri aku sendiri, jangan pernah takut, apalagi untuk suatu kewajiban yang harus aku lakukan.